Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kesehatan Reproduksi. Saya Dwi Yona Afrilia Harsanti dengan NIM 2114201069. Dan saya Dinda Hernisa dengan NIM 2114201053. Kami dari kelas 4B Keperawatan. Dosen pembimbing Nurse Weni Lasdia Escape M. Man. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang pemeriksaan sadari. Mengapa harus melakukan sadari? Karena kita lebih tahu atau mengenal diri kita sendiri. Bila terjadi perubahan, kita akan mengetahuinya sejak awal. Jika pada saat melakukan sadari ditemukan benjolan atau perubahan pada payudara atau dibandingkan dengan keadaan pada bulan sebelumnya, segera periksakan diri ke dokter. Kapan dilakukan sadari? Sadari dilakukan sebulan sekali setelah selesai haid semenjak wanita mulai mendapatkan haid pertama atau pada usia 12 tahun. Sadari adalah salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada payudara. Sadari bertujuan untuk menemukan benjolan dan tanda-tanda lain pada payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Selain melakukan sadari, Anda juga disarankan rutin melakukan sadanis. Sadanis adalah pemeriksaan payudara klinis yang dilakukan oleh dokter yang kompeten. Sadari dan sadanis dapat dilakukan setiap bulan pada hari ke-7 hingga ke-10 terhitung dari hari pertama haid, atau pada tanggal yang sama setiap bulan bagi perempuan yang sudah menopause. Sadari, pemeriksaan payudara sendiri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berdiri tegak depan cermin, perhatikan bila ada perubahan bentuk, permukaan kulit, pembengkakan, dan atau perubahan pada puting. Yang kedua, posisikan tangan di belakang kepala, dorong siku ke depan dan cermati payudara dan dorong siku ke belakang, cermati bentuk dan ukuran payudara. Yang ketiga, posisikan kedua tangan pada pinggang, condongkan bahu ke depan, dorong kedua siku ke depan lalu kencangkan atau kontraksikan otot dada. Selanjutnya yang keempat, cubit kedua puting secara bergantian. Jika keluar cairan dari puting, segera konsultasi ke dokter. Yang kelima, tekuk satu siku, raba dan tekan payudara dan perhatikan sampai ketiak. Lakukan gerakan atas sampai bawah, gerakan lingkaran dan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting, dan sebaliknya. Yang keenam, posisi berbaring. Letakkan bantal di bawah pundak kanan, angkat satu lengan, cermati payudara dan lakukan 3 pola gerakan sebelumnya. Visi dan misi Universitas Fort Deco. Visi Universitas Fort Deco adalah mewujudkan Universitas Fort Deco menjadi universitas yang unggul dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang profesional serta memiliki daya saing global menuju tata kelola yang unggul atau Excellent Institute Governance. Yang ketiga, menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Di Universitas Fort Deco Bukit Tinggi ini terdiri dari 10 program studi. Yang pertama S2 Magister Kesehatan Masyarakat, yang kedua S1 Kesehatan Masyarakat, yang ketiga S1 Keperawatan, yang keempat Profesi Nurse, yang kelima S1 Kebidanan, yang keenam Pendidikan Profesi Nurse, yang ketujuh S1 Farmasi, yang kedelapan D3 Fisioterapi, yang kesembilan S1 Kewirausahaan, dan yang terakhir S1 Bisnis Digital. Di sini di Universitas Fort Deco Bukit Tinggi ini dilengkapi dengan ruang laboratorium, kemudian kelas, kemudian terdapat WiFi, kemudian ada ruang aula, hall, dan juga ruang perpustakaan. Di sini terdapat
ruang alat labor yang digunakan sebagaimana mahasiswa untuk melakukan praktek labor. Kemudian di setiap lantai disediain toilet untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kemudian dilengkapi juga dengan musola. Dan di Universitas Fordeko Bukit Tinggi ini juga baru membuka SMK Kesehatan Fordeko Bukit Tinggi. Di sini juga dilengkapi dengan bank nagari, kantin, kemudian terdapat juga pos satpam.